Gimana? Jadi, aku tadi itu udah revisi sama tim di belakang. Coba kamu cek ini di bagian segmen 4 itu udah benar apa belum? Oke, kalau segmen 4 nambah, berarti aja harus gini. Iya, jadi nanti aku bakal kasih kode card ke Naja pas udah selesai sesi mitos atau fakta. Oke. Aja, coba kamu lihat nih. Ini segmen 4 nanti ada tambahan di mitos atau fakta. Nanti kamu fokus ke kecanduan media aja, jangan lebih kemana-mana karena estimasi kita cukup singkat ya, gitu ya. Oke, jadi pas selebgramnya masuk aku tinggal ambil aja handphonenya biar tensinya naik gitu ya. Iya. Oke, Badar, ambil aja. Nah, kamu langsung standby di kamera 1. Pastikan ada cue buat Naja itu sesuai. Oke, langsung aja. Oke, kalau gitu studio clear ya semuanya. Oke, Naja presenter udah siap, bajunya yang udah siap itu bisa dirapikan dikit, mic-nya siap. Oke, kamera dimulai dalam 5, 4, 3. Halo Sobat Waras yang di rumah maupun yang di studio, balik lagi di Rumah Sikat. Sikat kebiasaannya, bersihkan etikanya. Kali ini kita bakal kedatangan pasien yang gak waras mana lagi ya. Karena sebelum-sebelumnya menghela nafas banget melihat pasien yang ada di episode sebelumnya. Lihat deh, ini tuh ada video viral tau di laptop. Ada selebgram viral, masa ya dia live streaming, tapi dalam keadaan sedang berduka, ceria-ceria lagi. Jadi kayak kok gak ada empatinya gitu loh. Waduh, emang orang-orang zaman sekarang itu kayaknya lebih pentingin kehilangan sinyal ya daripada kehilangan empati. Rasanya rasa kemanusiaan dari diri mereka itu kayaknya lagi di servis ya, di bengkel ini langsung kayaknya tahu dong. Halo, welcome back to my life. Hai guys, jadi hari ini aku lagi ada di klinik dokter gigi di Surabaya nih. Klinik dokter paling sombong se-Surabaya. Coba deh kalian tap layar dulu, siapa tahu tembus 1 juta. Oke. Kak, mending duduk dulu deh ya, pasien yang cantik ini. Kakak ini kan pasti kesini ada keluhannya ya kan ya. Tuh kan mulai hijau-hijaunya ini. Kak Sultan_UPN, terima kasih udah kasih gift voucher. Saya tag layar lagi dulu dong, tag dulu dong. Kak, gini. Kakak kesini pastinya ada yang ingin dikeluhin kan ya. Kira-kira apa sih Kak? Kepalanya goyang atau giginya nih geser? Bentar dong, saya tuh lagi ada challenge nih dari follower saya. Emang itu sama suster mau gantiin, lumayan nih. Kayaknya otaknya geser nih ada Ini ya. kecanduan parah sih sus. Iya. Ambil aja sekarang sus. Ambil sus, udah ya. HP-nya. HP-nya disita ada. Dah. Suster, dokter, saya tuh bener-bener gak bisa hidup tanpa HP saya. Tolong balikin dong. Aduh. Udah Kak. Kayaknya kakak ini bukan penyakitnya ini udah jelas banget kelihatan ya Kak ya, itu penyakit kena haus digital. Nah, kita bakal bahas penyakit kakaknya ini lebih dalam lagi, lebih spesifik lagi lewat sesi mitos atau fakta. Mungkin dokter bisa pindah ke sana ya. Pasien, sini pasien kakak, yuk duduk takut nih. Kita duduk dulu di kursi yang panas ini. Oke. Kita masuk ke pembedahan. Ini jangan yang ini ya, kayak serius-serius gitu ya. Aman Takut aja. ya. Paling nanti 1+1 gitu aja. Gitu ya. Oke. Langsung aja ke pertanyaan yang pertama ya. Mitos atau fakta? Makin banyak followers, makin disayang Tuhan. Fakta banget lah. Karena apa? Coba biasanya kalau saya posting doa itu pasti diaminin sama followers saya. Aduh, dokter gitu kan biasanya, iya kan? Gimana nih dok? Udah kelihatan banget kayak si sus ya. Jawabannya apa teman? Benar, jawabannya itu mitos. Karena apa? Follower jutaan. Kalaupun kakak lagi jatuh di jalan itu ya, orang-orang bukannya nolongin, malah ngevideoin kalau cuma punya followers aja. Ini kan sus, Mereka tuh cuma FOMO gak sih? Biar viral gitu loh, ngejar viral. Oke, lanjut. Biar kita semakin mengenal penyakit dari si kakak ini ya. Oke. Sehat sih saya, alhamdulillah. Alhamdulillah, paling otaknya agak bergeser dikit gitu. Oke, langsung aja. Mitos atau fakta, kita nggak akan bisa
bisa hidup tanpa smartphone. Fakta banget kan teman-teman, iya kan? Tuh, semuanya pada setuju karena apa? Coba deh teman-teman bayangin kalau lagi di toilet, kalau lagi di kamar mandi, pegang apa coba, lihat apa coba, ditemenin siapa coba kalau nggak ditemenin sama handphone, iya kan? Daripada gabut. Gimana nih dok? Makin salah jalan gak sih si kakak ini tuh? Nggak sih. Padahal jelas-jelas jawabannya itu adalah mitos. Kenapa? Karena orang dulu itu emang baca, tapi baca koran di toilet, bukan baca komen haters kayak kakaknya ini. Paling sambil nangis gak sih di toilet biar gak ada yang tahu gitu loh. Oh, saya nggak punya haters. Gitu ya. Sorry aja ya, sorry aja. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mitos atau fakta punya satu teman nyata yang bisa diajak ngeblak itu lebih baik daripada berjuta-juta followers? Mitos nggak sih dok? Soalnya kan biasanya teman-teman saya tuh banyak uangnya kan, jadi mereka ya kasih gift pounds ke saya, gitu. Ya bahagia dong, siapa coba kalau nggak bahagia dikasih gift pounds? Ya kan teman-teman? Tuh, Jalannya ini makin amburadul ya dok ya. Mau dilurusin dong ini si kakak ini. Padahal jawabannya itu fakta. Satu teman itu lebih berharga daripada jutaan followers. Karena apa? Misalnya nih kakak sakit terus pengen ke dokter gigi, yang nganterin kan teman asli, bukan followers yang cuma bisa ngasih gift pounds dari netizen itu. Ya kan sus? Apalagi yang suka pencet emot ketawa di atas penderitaan orang lain ya. Ya itu udah parah banget sih ya. enggak sih, nggak apa-apa sih. Oke, pertanyaan terakhir nih ya untuk kakak ini biar kita semakin mengulik penyakit kecanduan sosmednya ini. Oke, mitos atau fakta gak pegang HP selama 1 jam bisa menyebabkan sesak napas atau pingsan? Fakta banget, karena apa? Coba deh, teman-teman bayangin, kalau nggak pegang HP selama bukan 1 jam, 1 menit aja, saya tuh serasa kayak jadi ikan di daratan gitu loh, sesak nafas, bener-bener kayak nggak ada oksigen gitu loh guys. Gimana nih? Ikannya gak bernapas dong. Ini minta digoreng apa gimana sih dok? Tolong dijelasin ya. Jawabannya itu pastinya mitos. Kenapa? Itu tuh namanya bukan gangguan pernapasan kak, tapi gangguan kecenderungan digital. Karena apa? Dunia itu kan gak akan kiamat kalau semisal kakak gak upload story 1 jam aja, ya kan sus? Bener banget. Enggak sih. Aduh kak, Bener-bener padahal udah banget gitu loh dok. sejauh dari kita mendalami Penyakit kakak ini, ya. Masa nggak ada satupun pencerahan gitu loh kak? Ya sebenarnya ada lah ya, ada. Ya terima kasih lah buat suster sama buat dokter yang udah kasih pencerahan buat saya. Ya alhamdulillah ya, saya sedikit ada pencerahan nih. Jadi ya udah lah ya. Saya mau ada acara nih sama follower saya, itu udah ditunggu di depan itu. Oke, jadi saya pamit dulu ya, suster ya, dokter ya. Terima kasih ya. Oke, terima kasih, bye. Gimana ini dok? Kayaknya pencerahannya ini dari lampu ini enggak sih? Bukan dari sang kuasa nih. Oke dok, mungkin agak sini dikit dok ya, biar nggak sempit-sempitan ditanya. Nah, Kalau tadi dari pembahasan kita itu dapat ditarik kesimpulan nggak sih sus? Bisa banget dong. Nah, daripada kalian itu fokus sama HP kalian sendiri ya, lebih baik kalian itu ajak ngobrol sama teman di samping kalian. Kalaupun nggak ada, kalian bisa ajak ngobrol tanaman, tembok, atau apapun itulah, biar kalian itu nggak terjebak sama dunia yang kalian ciptakan sendiri, ya kan sus? Bener. Jangan sampai jempol kalian tuh lebih cepat daripada empati kalian. Begitu. Nah, mungkin kita bisa berdiri dulu ya. Oh iya, saya lupa ini dok. Ada. Ini kali ya Ini bayaran dari kita. Tadi kan udah dibayar kita ya. Kayak Benar-benar. buat pelarian nggak sih? Makanya ya. Mungkin saya Ayun dan saya Naja pamit undur diri. Rumah sikat, sikat kebiasaannya, bersihkan etikanya. Bye bye. 5, 4, 3, 2, 1.